Hyuna. Percuma kamu menginterogasiku. Aku tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Geram, marah, jengkel dan terlanjur emosi, Levi menurunkan cengkraman tangannya pada leher Hyuna dan mencekiknya. Aku mengatakan akan melindungimu. Kenapa kamu tidak mempercayaiku? Kenapa kamu sama sekali tidak berubah? Dulu aku mengatakan akan melindungimu, tapi kamu meninggalkanku. Kenapa pergi saat aku sudah menyerahkan segalanya? Hah? Hyuna memejamkan mata rapat-rapat menahan sakit di leher. Levi sedang diselimuti kemarahan. Kemarahannya seperti akumulasi dari kemarahan-kemarahan sebelumnya. Berkumpul menjadi satu dan diluapkan sekarang. Levi. Hyuna membuka mulut, mengais garis udara, yang terasa semakin sulit masuk ke dalam paru-paru. Kepalanya mulai pusing. Tubuhnya semakin lemas. Perlahan-lahan Hyuna kehilangan kesadaran. Levi. Aku mencintaimu, batin Hyuna sebelum memejamkan mata dan benar-benar kehilangan kesadaran. Detik itu juga Levi melepas cengkraman tangannya. Tubuh Hyuna langsung melemas dan tertunduk ke bawah. Levi mundur selangkah untuk mengambil jeda. Menenangkan diri dan memproses apa yang baru saja terjadi. Hyuna. Hyuna. Levi kembali mendekat, mencengkeram bahu Hyuna dan menggoyang-goyangkan pelan berusaha memulihkan kesadarannya. Emosi yang tak terkendali membuat Levi melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Hyuna bangun. Buka matamu. Hyuna. Tidak ada tanda-tanda Hyuna siuman dan takut terjadi sesuatu, akhirnya Levi melepas ikatan tangan Hyuna. Sebelum melepaskan ikatan yang satunya, Levi menarik Hyuna dalam pelukan. Tepat setelah kedua tali dilepas, tubuh Hyuna ambruk dalam pelukan Levi. Hyuna bangun. Sambil berlari menuju ke kamar, Levi terus memanggil nama Hyuna, berharap bisa memulihkan kesadarannya. Hyuna bangun. Bagaimana ini? Mendadak Levi blank. Tidak tahu harus melakukan apa dan mulai dari mana. Pikirannya kalut. Sama sekali tidak bisa berpikir jernih. Aku telepon dokter. Levi punya kenalan dokter. Beliau menjadi dokter pribadinya. Saat terluka menjalankan misi dan tidak bisa ke rumah sakit, Levi akan menghubungi dokter itu dan menyuruh datang ke markas ini. Dokter, siapa yang memanggil Anda? Seorang bodyguard yang berjaga di luar markas terkejut melihat kedatangan dokter yang biasa mengobati Levi. Apa Pak Levi yang memanggil Anda? Apa beliau terluka? Iya, Levi yang memanggil saya. Saya tidak tahu siapa yang terluka. Tapi saya dibutuhkan di sini. Saya diizinkan masuk. Iya silakan masuk, dok. Dokter pun masuk ke dalam ruangan sementara 3 bodyguard di sana saling menatap bingung. 15 menit yang lalu gue ketemu Pak Levi. Kondisinya baik-baik saja. Terus siapa yang sakit? Apa jangan-jangan Pak Levi memanggil dokter untuk perempuan itu? Mereka bingung. Ini pertama kalinya mereka melihat Levi peduli pada tawanan mereka. Pagi hari, kediaman Nadira dan Sagara. Bagaimana? Kamu sudah membuat Hyuna menggaku. Maaf, Pak. Saya belum berhasil. Semalam saat sedang menginterogasi tiba-tiba Hyuna pingsan. Pagi ini belum sadar. Setelah sadar nanti saya akan menggunakan metode lain untuk menginterogasinya. Metode apa? Hipnotis. Sagara mengangguk-angguk, setuju dengan metode itu. Kekerasan sudah tidak mempan lagi. Perempuan itu memegang teguh ucapannya. Bahkan seandainya nyawanya tinggal seujung kuku, dia tetap tidak akan menggaku. Saya penasaran sekali dengan latar belakang perempuan itu. Kamu sudah menyelidikinya? Levi tidak langsung menjawab, menjeda beberapa detik. Sudah, Pak. Dia hanya anak yatim piatu. Sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Padahal saya berencana menggunakan keluarganya untuk mengancamnya. Jika dia punya keluarga, apa Pak Sagara akan melenyapkan keluarganya? Sagara mengerutkan dahi mendengar pertanyaan Levi. Tumben Levi antusias mendengar nasib tawanan mereka. Tentu saja. Mereka harus lenyap di depan Hyuna. Saya ingin mendengar respon Levi.
Saya yakin Anda tidak akan melakukan itu. Kenapa tidak? Hyuna sudah membahayakan keluarga saya. Saya juga bisa menghabisi keluarganya. Anda tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya tahu itu. Sagara tertawa. Tepat sesuai dugaan, Levi sangat mengerti dirinya. Saya hanya bermasalah dengan Hyuna, bukan keluarganya. Saya tidak akan menyentuh mereka. Saya hanya akan menculik salah satu dari mereka. Membawanya di hadapan Hyuna dan menakut-nakuti akan membunuh keluarganya jika dia tidak mengaku. Tapi sayang sekali tidak ada satupun keluarganya yang masih hidup. Iya, Pak. Ya sudah. Itu saja. Lakukan tugasmu dengan baik. Jangan kecewakan saya. Segera tangkap pelaku utama. Baik, Pak. Setelah mengakhiri panggilan, Sagara keluar dari kamar menuju ke ruang makan. Di sana Nadira dan Samudra sudah menunggunya. Dedi lama. Maaf, sayang. Tadi Dedi ada telepon penting. Sagara mengusap rambut Samudra, mengecup pipi Nadira dan duduk di kursinya. Mereka pun mulai sarapan sambil mengobrol. Momi. Ya. Bagaimana caranya supaya perut Momi cepat besar dan adikku cepat lahir? Nadira dan Sagara sama-sama tersenyum. Tidak heran lagi. Setiap hari Samudra memang begitu, selalu menceletukkan hal-hal random. Gak ada caranya, sayang. Harus menunggu, sekitar 8 bulan lagi. Sekarang kehamilan Momi sudah memasuki minggu ke-5. Atau anggap saja baru 1 bulan. Terlalu lama Momi. Aku ingin bermain dengan adikku. Samudra mengusap perut Mominya. Adekku, kamu baik-baik ya di sini. Kamu pasti tidak sabar bertemu dengan kakak, kakak juga tidak sabar. Tapi kata Momi kita harus menunggu 8 bulan supaya bisa bertemu. Kakak akan menunggumu. Sweet sekali. Samudra akan menjadi kakak yang sangat baik untuk adiknya kelak. Ah, Nadira jadi juga tidak sabar menanti kelahiran bayinya. Ayo sarapan, ajak Nadira. Samudra memasukkan sesendok nasi goreng ke dalam mulut. Momi, hari ini aku mau main ke rumah Daisy. Daisy sering main ke rumahku. Tapi aku tidak pernah main ke rumah Daisy. Bener juga. Diingat-ingat lagi Nadira tidak pernah datang ke rumah Cempaka. Tapi masalahnya sekarang bukan waktu yang tepat. Momi, boleh ya? Nadira menatap pada Sagara, meminta izin. Sagara terlihat berat sekali memberi izin. Nadira mengerti kekhawatiran suaminya sekarang. Sayang, gimana kalau ke rumah Daisy kapan-kapan saja? Aku maunya sekarang, Momi. Kemarin waktu Daisy datang ke sini. Aku berjanji mau ke rumah Daisy. Nadira kembali menatap Sagara lagi. Sagara semakin dilema berat. Dan akhirnya menganggukkan kepala juga. Boleh, nanti Dedi minta bodyguard mengawal kalian. Untuk berjaga-jaga, ajak juga Bu Emma. Iya, Mas. Jadi boleh. Boleh, jawab Nadira dan Sagara bersamaan yang langsung membuat si kecil bersorak riang. Pukul 10, kediaman Cempaka dan Roger. Nadira. Begitu membuka pintu dan melihat kehadiran Nadira, senyum Cempaka langsung merekah dan menyambut Nadira dengan pelukan. Nadira juga membalas pelukan Cempaka. Aku juga mengajak Bu Emma. Cempaka langsung mengalihkan perhatian pada sosok wanita tua di belakang Nadira. Selamat datang Bu Emma. Cempaka mendekat, meraih tangan Bu Emma dan mencium punggung tangannya. Sesaat Bu Emma terkejut. Sangat jarang ada yang mau mencium tangannya. Hanya Nadira dan Sagara saja. Derek juga tidak pernah. Begitu juga Jasmine dan Sonia, perempuan yang cukup dekat dengannya. Tidak, jangan salah paham. Derek, Jasmine dan Sonia juga sangat baik padanya. Sopan dan lembut. Tapi tidak ada yang memperlakukannya seperti Cempaka. Sampai-sampai mau mencium punggung tangan pelayan sepertinya. Ya, nak, terima kasih sambutannya. Bu Emma mengusap rambut Cempaka. Diam-diam Cempaka menahan tangis. Tangis kerinduan yang teramat dalam, tapi tidak bisa dia sampaikan. Saat para orang tua sedang saling menyapa,
Daisy dan Samudra juga tidak mau kalah. Samudra, aku senang sekali kamu ke sini, ucap Daisy. Aku juga senang bisa ke rumah kamu. Nanti aku ajak kamu keliling rumah. Rumahku juga besar seperti rumah kamu. Oke, aku tidak sabar melihat-lihat rumah kamu. Daisy menggenggam Cempaka. Sekarang aja boleh nggak, Mami? Aku mau mengajak Samudra keliling rumah kita. Nggak usah buru-buru, sayang. Samudra masih lama kok di sini. Cempaka mengusap rambut putrinya, lalu menatap Nadira, iya kan? Atau kamu masih ada urusan lain? Enggak, aku nggak ada urusan apa-apa. Seharian ini aku bisa di sini. Wah, beneran tante? Daisy menatap Nadira dengan mata berbinar-binar. Iya, manis, dengan gemas Nadira mencubit pipi Daisy. Ya udah sekarang kita ke taman, ajak Cempaka. Kita di sana dulu ya. Oke, Mami. Ayo Samudra. Daisy menggenggam tangan Samudra dan mengajaknya berlari menuju ke taman. Nadira memandangi mereka dengan senyuman manis. Aku nggak tahu apa jadinya Samudra tanpa Daisy. Dia pasti kesepian sekali. Hampir setiap hari Samudra selalu bertanya kapan adiknya lahir. Aku nggak tega melihat wajahnya saat aku menjawab 8 bulan lagi mereka baru bisa bertemu. Tapi untung saja ada Daisy. Daisy sudah seperti adik kandung untuk Samudra. Samudra sangat menyayanginya. Cempaka tersenyum. Pun sebaliknya, Daisy sangat menyayangi Samudra. Daisy sudah menganggap Samudra seperti abangnya sendiri. Aku juga senang mereka bergaul. Dulu sebelum kamu dan Samudra pulang, Daisy suka kesepian. Dia punya beberapa teman, tapi nggak ada yang senyaman dengan Samudra. Ternyata bukan hanya orang tua yang mencari seseorang demi kenyamanan, tapi anak-anak juga ya. Cempaka tertawa, tentu saja. Justru perasaan anak-anak sangat peka. Beda frekuensi sedikit aja mereka bisa langsung bertengkar. Tapi selama ini Samudra dan Daisy nggak pernah bertengkar. Iya, dan semoga saja hubungan mereka baik-baik saja. Begitu juga hubungan kita berdua. Cempaka mengangguk. Baik-baik saja. Kamu terlalu naif, Nadira. Terhitung sudah setengah jam Nadira, Cempaka dan Bu Emma berada di taman. Sementara Samudra dan Daisy sudah berkeliling rumah ditemani salah satu art Cempaka. Nadira maupun Bu Emma tidak perlu menemani mereka. Cukup mengobrol saja di sini. Sepanjang obrolan pun nyambung, mengalir begitu saja. Seolah tidak kehabisan topik pembicaraan. Beneran, serius dulu Sagara, Hiro dan Roger memang senakal itu. Bu Emma menceritakan masa-masa SMA Sagara dan kawan-kawan. Terus apa lagi, Bu? Tanya Nadira. Meskipun mereka tinggal seatap, Bu Emma tidak pernah cerita masa lalu Sagara. Mungkin karena Nadira juga tidak bertanya. Jadi Bu Emma merasa tidak perlu untuk cerita. Terus apa lagi ya? Oh ya, Ibu ingat. Roger kan anaknya memang petakilan gitu. Setiap ke rumah mau jemput Sagara main, pasti dapat pelototan dari Tuan Prayoga. Nah Roger kesel. Kalian tahu apa yang bocah nakal itu lakukan? Roger membawa kucing ke rumah. Tuan Prayoga yang takut dengan kucing langsung lari terbirit-birit sambil mengumpati Roger. Cempaka dan Nadira sama-sama tertawa. Cerita tentang Roger tidak pernah gagal membuat mereka tergelak. Aku baru tahu papa takut dengan kucing, Bu, ucap Nadira. Dia punya alergi bulu. Oh, terus papa marah? Tanya Cempaka. Ya jelas marah dong. Dia langsung ambil senapan dan mengarahkan ke Roger. Dan tadi kamu bilang apa? Emma menjeda kalimatnya dan menatap pada Cempaka. Bilang apa maksudnya Bu Emma? Tanya Cempaka. Entah saya yang salah dengar atau tadi kamu memanggil Tuan Prayoga dengan panggilan Papa. Cempaka mendelik dan menggelengkan kepala dengan cepat. Enggak, Bu Emma, saya nggak memanggil Papa. Mungkin Bu Emma salah dengar. Ya, sepertinya saya yang salah dengar. Oh ya, sampai mana tadi ceritanya? Itu, Bu.
Roger ke rumah papa terus papa bawa senapan, ucap Nadira. Emma tertawa dan melanjutkan ceritanya. Sementara Cempaka bernapas lega. Karena terlalu excited mendengarkan cerita Bu Emma, Cempaka sampai tidak sadar memanggil Prayoga dengan panggilan papa. Sejak hari itu, Tuan Prayoga melarang keras Roger datang ke rumah. Tapi kalian tahu sendiri kan Roger seperti apa. Justru setelah kejadian itu, hampir setiap hari Roger datang ke rumah. Pasti selalu mencari Tuan Prayoga. Mungkin lelah menegur, akhirnya Tuan Prayoga membiarkan saja. Nadira mengangguk-angguk. Seru banget ceritanya Bu Emma. Di rumah nanti aku mau dengar cerita masa lalu Bu Emma lebih banyak lagi, terutama tentang Mas Sagara. Boleh. Nanti ibu ceritakan semuanya sampai kamu bosan sendiri. Nadira tertawa. Oh ya, aku ke toilet sebentar ya, ucap Nadira. Mau aku anterin? Nggak usah, kamu tunjukkan aja arah-arahnya. Cempaka menunjukkan arah toilet setelah itu Nadira pergi dari sana. Sehingga hanya ada Cempaka dan Bu Emma. Selesai dari kamar mandi, Nadira hendak kembali menuju ke taman, namun tanpa sengaja dia melihat Samudra dan Daisy kejar-kejaran. Samudra, Nadira menegur putranya. Khawatirnya menyenggol barang dan jatuh. Nadira juga yang tidak enak. Kemana mereka? Nadira terus menyusuri rumah, menaiki tangga mengikuti arah lari mereka. Samudra, Daisy. Panggil Nadira. Cempaka bilang ada Art yang menemani mereka. Tapi tadi aku tidak melihat siapapun. Nadira melangkah sambil memanggil nama mereka. Hingga langkahnya terhenti dan pandangan matanya tertuju pada pintu kamar yang terbuka sedikit. Samar-samar Nadira mendengar suara cekikikan dari dalam. Samudra, Daisy. Benar saja saat membuka pintu Nadira menemukan mereka di dalam. Momi, Samudra terkejut. Tante, lirih Daisy yang juga sama terkejutnya dengan Samudra. Kalian sedang apa di sini? Nadira mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ruangan ini sepertinya kamar tidur Cempaka dan Roger. Terlihat ada foto pengantin besar tertempel di dinding di atas kasur. Ini kamar Mami dan Papi Cempaka kan, Daisy? Iya, Tante. Nggak boleh masuk sembarangan tanpa izin dari Mami Papi ya? Iya. Nadira menggenggam tangan mereka, hendak menarik keluar. Namun di tangan Samudra ada sebuah kertas. Samudra itu apa? Kamu ambil dari mana? Ayo kembalikan. Samudra menyodorkan kertas itu. Ini foto Oma Emma kan Momi? Aku dapat dari laci meja rias Tante Cempaka. Hah? Nadira mengambil foto itu. Sekali melihat saja Nadira langsung tahu foto ini memang foto Bu Emma. Kenapa ada di meja rias Cempaka? Momi, panggil Samudra karena Nadira diam saja. Iya, Nadira mengerjap, kembalikan foto ini ke tempatnya. Samudra menerima foto itu dari tangan Nadira dan meletakkan lagi di laci meja rias Cempaka. Sudah Momi. Ya udah ayo kita pergi dari sini. Lain kali jangan diulang ya. Nggak boleh masuk ke dalam kamar orang tua tanpa izin. Samudra dan Daisy sama-sama mengangguk. Kalau gitu Tante jangan bilang-bilang ya sama Mami kalau aku ngajak Samudra masuk ke dalam kamar Mami Papi. Enggak, Tante nggak akan cerita. Ayo. Nadira menggenggam tangan Samudra dan Daisy untuk meninggalkan kamar. Namun kepala Nadira masih dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Masih seputar Cempaka dan Bu Emma. Kenapa Cempaka menyimpan foto Bu Emma di laci meja riasnya? Hanya kebetulan atau memang ada tujuan tertentu? Tapi apa? Jelas-jelas mereka saling tidak mengenal. Minum dulu Bu Emma. Pasti haus kan cerita panjang lebar tadi. Lumayan haus. Bu Emma mengambil gelas berisi minuman berwarna ungu. Enak sekali. Ini apa? Ini pertama kalinya ibu minum minuman dengan rasa ini. Aku juga tidak tahu apa namanya Bu Emma. Tapi ini terbuat dari ekstrak anggur hitam. Selain rasanya enak, juga banyak khasiat. Bu Emma suka. Sangat suka. Cempaka meremas jari jemarinya,
menyalurkan perasaannya yang membuncah. Bahagia, senang, gugup, deg-degan bercampur menjadi satu. Cempaka berharap momen manis ini tidak cepat berlalu. Cempaka masih ingin berlama-lama bersama Bu Emma, mengobrol sambil memandangi wajahnya. Meskipun beliau sudah tua, beliau masih sangat cantik. Aneh. Aneh kenapa Bu Emma? Rasa minumannya aneh. Bukan, Emma menggelengkan kepala, bukan soal minuman, tapi perasaan saya. Entah kenapa saat menatap kamu tiba-tiba saya merindukan putri saya. Putri. Jantung Cempaka berdebar kencang. Apa Bu Emma bisa merasakannya? Ikatan batin antara mereka. Iya, saya pernah menikah dan putri saya meninggal. Menikah? Menikah dengan siapa? Apa Emma dan Prayoga pernah menikah? Atau mungkin memang sampai detik ini mereka suami istri siri? Iya, bertahun-tahun yang lalu suami saya meninggal tak lama setelah putri saya meninggal. Ah, ingatan Emma dipaksa bernostalgia mengingat momen-momen terpahit dalam hidupnya. Saat dia kehilangan putri dan suaminya. Setelah Emma memberitahu kehamilannya, hal pertama yang Prayoga lakukan adalah mencari suami untuk Emma agar kehamilan itu tidak dicurigai kehamilan di luar nikah. Prayoga yang memilihkan laki-laki itu, yang merupakan salah satu bodyguard terbaiknya. Tugasnya cukup melindungi Emma, tidak lebih dari itu. Meskipun pernikahan mereka terpaksa, Emma sangat menghargai mendiang suaminya. Apa Bu Emma mencintai suami mendiang suamiku Emma? Cinta. Mendiang suaminya pernah mengatakan cinta. Tapi Emma tidak bisa membalas perasaannya. Saat itu Emma masih sangat mencintai Prayoga dan Prayoga juga sangat perhatian selama Emma hamil. Dan perasaannya sekarang, Emma tidak tahu. Hanya saja kadang di beberapa momen jantung Emma masih berdebar kencang saat melihat Prayoga. Tentu saja saya sangat mencintainya, mendiang suami saya. Kenapa kamu tanya begitu? Untuk pertama kalinya ada yang menanyakan itu. Cempaka seolah mengerti dan memahami perasaannya. Kadang Emma merasa terkoneksi dengan Cempaka. Haha, Cempaka tertawa untuk mencairkan suasana, saya hanya penasaran saja. Maaf kalau pertanyaan saya menyinggung Bu Emma. Tidak. Saya sama sekali tidak tersinggung. Di tengah pembicaraan mereka terdengar suara Nadira dan anak-anak dari kejauhan. Menyita perhatian Cempaka dan Emma untuk menolak. Sudah selesai keliling rumah. Sudah, Mami, Daisy berlari menghampiri Cempaka dan memeluknya. Pukul 11, Gedung Erlangga, lantai 20. Sebulan lagi anniversary perusahaan yang ke-50 tahun, ucap Prayoga sambil menatap pergantian kedua putranya. Mereka duduk di kursi seberang. Tampak fokus mendengarkan. Prayoga jadi nostalgia. Beberapa tahun yang lalu di tempat yang sama pernah terjadi perdebatan sengit di ruangan ini, saat Prayoga menentukan pemimpin perusahaan. Kini mereka lebih dewasa. Derek tidak banyak menuntut dan Sagara tidak lagi suka memancing emosi kakaknya. Mereka benar-benar bisa bekerja sama. Tahun lalu Sagara yang menjadi ketua panitia. Tahun ini Papa ingin kamu yang jadi ketuanya, Derek. Serius, Pa? Derek membulatkan mata tak percaya. Papa serius. Papa mau kamu membuat konsep perayaan yang berbeda dari tahun kemarin. Siap, Pa. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku tidak terima, tiba-tiba Sagara menceletuk. Sekarang aku yang menjadi CEO perusahaan. Harusnya aku yang jadi panitia untuk tahun ini maupun bertahun-tahun ke depan. Aku yang harus menyiapkan segalanya untuk perusahaan. Derek memejamkan mata. Dan terjadi lagi. Padahal belakangan ini hubungan mereka membaik. Tapi sepertinya akan kembali bergejolak karena masalah ini. Kan Papa sudah bilang, tahun lalu kamu, sekarang giliran kakak kamu. Bukan masalah gantian, Pa. Ini masalah tanggung jawab. Anniversary perusahaan bukan acara kecil. Butuh tanggung jawab yang besar. Dan akulah yang paling mampu, karena jabatanku juga CEO. Tahun lalu perayaan berjalan dengan sukses dan spektakuler.
Aku tidak yakin Derek bisa. Menurut kamu Derek tidak mampu? Dia sangat-sangat mampu. Jangan meremehkan kakakmu, Prayoga mulai geram dengan sikap egois Sagara. Bukan meremehkan, Pak. Aku hanya melihat kenyataan saja. Kenyataan jabatanku lebih tinggi dan aku terbiasa menanggung tanggung jawab besar. Aku yakin di tanganku anniversary perusahaan akan berjalan dengan luar biasa. Kamu pikir Derek tidak pernah mendapat tanggung jawab besar? Dengar. Selama kamu depresi ditinggal Nadira, siapa yang memegang perusahaan? Derek. Dia yang menanggung semuanya. Itu kan dulu, Pak. Sekarang. Sudah cukup, gumam Derek pelan. Jujur saja Derek malas bertengkar. Aku tidak masalah jadi ketua atau tidak. Terserah. Aku akan membantu sebaiknya mungkin. Sagara mengernyitkan alis. Udah. Gitu doang responmu. Terus kamu berharap gimana? Aku marah-marah, teriak-teriak terus nonjok kamu. Terus kita bertengkar dan menjadi bahan gosip pegawai kita. Ayolah, Sagara. Kita sudah terlalu tua untuk melakukan hal yang kekanakan begitu. Mau jadi ketua panitia, silakan kalau itu memang yang terbaik untuk perusahaan. Mengejutkan. Respon tenang Derek mengejutkan Prayoga dan Sagara. Rapat sudah selesai dan keputusan sudah diambilkan. Kalau gitu, saya permisi. Derek berdiri dari kursi. Tidak pergi, namun Sagara lebih dulu menahan lengannya. Kita belum selesai bicara. Belum selesai apalagi, Derek masih menyahut dengan suara yang pelan, sangat berbeda dengan Derek yang suka menggebu-gebu seperti dulu. Aku belum selesai ngomong. Oke, mau ngomong apa? Kalau bisa secepatnya selesaikan karena kita juga masih banyak pekerjaan. Sagara tertawa membuat Derek mengerutkan dahi. Loh, beneran berubah, salut. Derek mendelikkan mata saat tiba-tiba segera memeluknya. Woi, gue sayang banget sama lo. Apa sih? Mendadak bulu kuduk Derek merinding mendengar kata-kata sayang dari Sagara. Seumur hidup ini pertama kalinya Sagara mengatakan itu. Gara, Derek dorong-dorong Sagara. Namun Sagara justru mengeratkan pelukan. Bocah ini astaga. Pa. Derek menoleh pada Prayoga dengan tatapan memelas. Pa, tolonglah. Prayoga tertawa. Lucu dan geli melihat kedua putranya tampak akrab begitu. Pemandangan langka. Bahkan rasanya ini pertama kalinya Prayoga melihat kedua putranya berpelukan. Bahagia. Perasaan Prayoga sangat bahagia sekarang. Seandainya pola asuh dan didiknya tidak sekeras itu, membuat anak-anaknya menjadi keras kepala dan tidak ingin mengalah satu sama lain. Mungkin sudah sejak dulu Prayoga bisa melihat pemandangan ini. Tapi Prayoga sangat bersyukur sekarang. Tuhan masih memberinya panjang umur sehingga Prayoga bisa menyaksikan kedua putranya akur. Ya meskipun kadang-kadang juga suka berselisih. Gue cuma bercanda tadi, ucap Sagara setelah melepas pelukan. Gue pengen tahu aja gimana respon lo kalau tiba-tiba posisi yang seharusnya lo miliki gue ambil. Apa masih marah-marah kayak dulu? Apa masih teriak-teriak? Bahkan hal yang terburuk lo nonjok gue. Ternyata jauh dari diksi. Lo bener-bener berubah, Bang. Bang, kenapa? Lo abang gue kan? Salah gue manggil abang. Gue merinding sumpah. Lihat nih, Derek menyingkap kemejanya dan menunjukkan bulu-bulu halusnya yang berdiri. Sontak saja membuat Sagara tertawa. BTW, selamat ya, Sagara mengulurkan tangan pada Derek. Lo jadi ketua panitia anniversary perusahaan yang ke-60 tahun. Gue tunggu kejutan spektakuler. Derek melengos sambil menahan senyum. Menyebalkan. Adik sialannya ini benar-benar menyebalkan. Lo tunggu aja. Gue akan membuat lo ternganga dan terus bergumam, wow. Sagara tertawa, gue tunggu. Ya udah ayo balik kerja. Sagara merangkul pundak Derek. Pa, balik ke ruangan dulu ya. Prayoga mengangguk. Nggak usah rangkul-rangkul bisa kan? Nggak bisa abang, gue mau rangkul lo lebih erat. GARAA. Sagara tergelak. Serius, Mas.
Iya, sayang. Aku menjadi ketua panitia untuk anniversary perusahaan tahun ini. Aku nggak ngangka papa memberikan amanah itu untukku. Aku pikir Sagara lagi jadi ketua. Congratulations, Mas. Kamu sangat pantas mendapatkan kepercayaan ini. Aku senang banget. Aku bangga sama kamu, Mas. Kamu hebat dan keren sekali. Sayang, jangan puji-puji gitu dong. Aku jadi malu sendiri. Aku masih jauh dari kata hebat. Aku akan terus memperbaiki diri. Dan dalam prosesku itu, temani aku ya. Mata Jasmine berkaca-kaca mendengar permintaan suaminya. Tanpa diminta pun selama bertahun-tahun Jasmine sudah menemani Derek. Mulai dari sekretaris sampai menjadi istri. Sejauh ini banyak sekali perkembangan Derek. Dulu sifatnya mudah emosi, egois, suka mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, dan beberapa sifat buruk lainnya. Tapi sekarang lebih dewasa. Pembawaannya tenang, selalu berpikir jangka panjang dan tidak suka marah-marah lagi. Jasmine, sayang. Kok diem aja, kamu belum menjawabku. Kamu mau menemaniku kan? Tidak akan pernah meninggalkanku kan? Iya Mas. Aku akan selalu menemani kamu. Aku juga tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kecuali kamu selingkuh. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Kalau yang kamu maksud Cassandra, aku percaya. Sayang. Jasmine tersenyum. Lebih tepatnya aku mencoba mempercayai ucapan kamu. Kamu bilang tidak sengaja tidur dengan Cassandra. Maka itulah yang aku percaya. Dan aku harap kamu tidak mengkhianati kepercayaanku. Aku bersumpah tidak akan pernah mengkhianati kamu. Setelah anak itu lahir, hubunganku dan Cassandra berakhir. Iya, Mas. Pak, Derek rapat akan segera dimulai. Samar-samar Jasmine mendengar suara memanggil Derek. Aku matikan dulu ya. Selesai rapat nanti aku telepon kamu lagi. Semangat kerjanya. Love you. Love you too, Mas. Panggilan berakhir. Pembicaraan singkat tapi meninggalkan kesan yang mendalam di hati Jasmine. Impian Jasmine untuk dicintai dan dibutuhkan oleh Derek telah terwujud. Sekarang Derek benar-benar tulus mencintainya. Namun ada yang mengganjal di hati Jasmine. Keberadaan Cassandra dan anak dalam kandungannya. Jasmine meletakkan ponsel di meja dan menyandarkan punggungnya di sofa. Mas Derek, kenapa kita harus melewati ini? Seandainya kamu tidak menghamili Jasmine, kita akan lebih bahagia. Kita tidak perlu dihantui bayang-bayang orang ketiga. Sepertinya hanya aku saja yang merasakan itu. Jasmine hanyut dalam kesedihannya lagi. Mulai overthinking memikirkan masa depan mereka. Hingga tiba-tiba seorang Art menghampiri Jasmine. Nyonya. Iya, Bi. Ada tamu untuk Nyonya. Siapa? Bu Cassandra. Cassandra. Bibi menganggukkan kepala. Mau apa dia datang ke sini? Ya Tuhan, Jasmine mengusap wajahnya. Sekarang Jasmine sedang tidak mood dan tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa. Tapi pelakor itu justru datang. Iya, Bi. Bibi lanjutkan pekerjaan Bibi, aku yang akan menemuinya. Oh ya, buatkan minuman juga. Baik, Bu. Setelah menarik nafas berulang kali, Jasmine menuju ke ruang tamu. Namun setibanya di sana, Jasmine dibuat emosi dengan Cassandra yang menatap foto pernikahannya dengan Derek. Aku yakin Bibi belum mengizinkanmu masuk. Cassandra menoleh dan tersenyum. Pintu terbuka jadi aku pikir aku diizinkan masuk. Maaf kalau aku salah. Cassandra menatap foto pernikahan itu. Dulu di sini foto pernikahanku dan Mas Derek dipajang. Kamu datang ke sini bukan untuk bernostalgia kan? Cassandra kembali menatap Jasmine. Bukan. Aku ingin bertemu kamu. Hanya saja aku teringat beberapa kenangan manisku bersama Mas Derek di rumah ini. Momen manis. Sejak kapan kamu pernah menganggap momen-momen kebersamaan kalian sebagai momen manis? Nggak usah pura-pura. Kamu tidak pernah mencintai Mas Derek. Satu-satunya alasan kamu menikahi Mas Derek karena kamu menganggap Mas Derek akan menjadi CEO.
Saat itu kamu masih mencintai Sagara. Kamu bahkan menjadi orang ketiga di pernikahan Sagara dan Nadira. Kami juga memisahkan mereka selama 6 tahun. Ya, dan itu adalah kesalahan terbesarku. Karena itu aku ingin memperbaikinya. Memperbaiki apa? Sedangkan semuanya sudah berjalan dengan baik. Mas Derek baik-baik saja. Aku sudah mengobati lukanya. Sagara dan Nadira juga baik-baik saja. Mereka sangat bahagia sekarang. Lalu apa yang ingin kamu perbaiki? Cassandra masih membelakangi Jasmine dan menatap foto pernikahan Jasmine dan Derek. Memperbaiki hubunganku dan Mas Sagara. Apa maksudmu? Jasmine mengepalkan tangan. Kamu sangat tahu maksudku. Cassandra berbalik badan dan tepat menatap mata Jasmine yang menyala-nyala penuh kemarahan. Bukan hanya dia, Cassandra juga marah sekarang. Marah karena hidupnya tidak adil padanya. Mereka sama-sama hamil anak Derek tapi hanya Jasmine yang mendapat perhatian. Cassandra tidak menerima itu. Aku ingin rujuk lagi dengan Mas Derek. Aku yakin Mas Derek masih mencintaiku. Memang dia tidak pernah mengatakan itu. Tapi aku bisa merasakannya. Tatapan matanya, sikapnya, perhatiannya, semua itu menunjukkan cintanya padaku. Hubungan kami rumit, Jasmine. Kamu tidak akan mengerti. Hanya aku dan Mas Derek yang tahu sedalam apa cinta kami. Tutup mulutmu. Aku juga punya hak, Jasmine. Aku mengandung sama seperti kamu. Kenapa kamu diperlakukan dengan baik sedangkan aku tidak? Anak yang aku kandung juga keturunan Mas Derek. Aku istrinya. Apa itu kurang jelas? Sangat wajar Mas Derek memperlakukanku dan anakku dengan baik. Sedangkan kamu, Mas Derek tidak sengaja menyentuhmu sampai kamu hamil. Kamu tidak berhak menuntut apa-apa. Aku berhak. Karena anak dalam kandungku juga anaknya Mas Derek. Anakku juga berhak mendapatkan apa yang anak kamu dapatkan. Wow. Jasmine sampai kehilangan kata-kata. Ternyata benar kata orang untuk menjadi pelakor itu mudah. Cukup tidak tahu diri saja seperti yang Cassandra lakukan. Aku akan memperlakukan anak kamu dengan baik. Setelah lahir nanti anak itu akan menjadi anakku juga. Tapi tidak dengan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu masuk dalam pernikahanku dan Mas Derek. Oh, satu lagi. Jasmine mendekat hingga posisinya tepat di depan Cassandra. Itu pun jika anak dalam kandunganmu benar-benar anak kandung Mas Derek. Apa kamu bilang? Kamu meragukan anakku, anak ini benar-benar anak kandung Mas Derek?